Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali ibadah pagi hari ini. Dan saat ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, yang mana kami bersyukur akan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kami, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada saat ini, pada pagi hari ini, akan kasih setia Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, ibadah kami serahkan awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Bapa Ku Datang. Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
kasih. Ku nyanyi haleluya. Kami ucap syukur atas kasih setia Bapa. Kau sungguh hebat. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kami akan meninggikan nama Tuhan. Kita bersukacita untuk kemenangan. Kita bersukacita untuk kasih Tuhan yang senantiasa melindungi kami, mengasihi kami, menyembuhkan kami, memelihara kami hingga pada saat ini. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya, kita buat hidup sementara.
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami percaya pada saat ini kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami naikkan pujian Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Kau balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah Kau balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Untuk doa firman
Kami mohon Ibu Sonia pimpin doa firman. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu terhadap kami, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini lagi ya Bapa. Sejenak kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terlebih sucikan dan kuduskan hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami tidak hanya bisa mendengar tetapi bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya yang keluar dari mulut dan bibirnya Tuhan bukan hanya kekuatan dari Dia, melainkan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom jemaat Berseba yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka firman Tuhan nats tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-51. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa penting yang saat ini kita rayakan. Ya saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat Berseba yang dikasih Tuhan, setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, terutama yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus merancangkan dengan begitu sempurna, saudara yang kasih Tuhan, begitu indah, begitu komplit. Untuk siapa? Untuk semua umat manusia, untuk saudara dan saya. Mengapa Dia melakukan hal itu seperti itu, saudara yang kasih Tuhan? Dia lahir ke dalam dunia, Dia melayani saudara dan saya, Dia melakukan karya-karya yang luar biasa. Puncaknya Dia mau mati, menderita. Puncaknya Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. 3 hari Tuhan Yesus bangkit, dan saat ini kita merayakan kenaikannya ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan membuka firman Tuhan di Ibrani 7 ayat yang ke-25a. Bersama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia, Tuhan Yesus, menyelamatkan atau penyelamat yang sempurna buat saudara dan saya. Ada 3 hal mengapa Tuhan Yesus dikatakan firman Tuhan penyelamat yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Berseba yang Tuhan Yesus kasih dan saya kasihi. Mungkin saudara pernah melihat, apalagi anak-anak yang remaja, kisah sekelompok superhero, sang penyelamat umat manusia. Kelompok itu disebut Avenger. Mereka dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, berusaha untuk menyelamatkan umat manusia dari orang-orang, dari pihak-pihak yang hendak menghancurkan bumi ini dan hendak menghancurkan umat manusia. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
itu adalah kisah yang fiksi, tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Itu hanya hiburan. Sampai anak-anak kecil tahu Iron Man, tahu Kapten Amerika, tahu Hulk dan lain-lain, saudara yang kasih Tuhan. Mereka superhero, mereka penyelamat. Tetapi kalau kita perhatikan, saat musuh dikalahkan, kisah itu berakhir. Dan film itu pun berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat 3 hal. Mengapa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang dahsyat, dikatakan firman Tuhan adalah Tuhan penyelamat yang sempurna. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyelamat sempurna, penyelamatan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus buat saudara dan saya, secara umum buat seluruh umat manusia. Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya dari hukuman maut, neraka, di mana tempat itu adalah tempat bagi iblis yang sudah memberontak kepada Tuhan. Tetapi oleh kasih-Nya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman. Saudara dan saya yang hidup di dalam dosa, saat saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus memohon ampun, saudara mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus akan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hal pertama yang merupakan penyelamatan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya kotor, berdosa, tetapi Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Saya secara pribadi, kalau mau menolong seseorang, seringkali kecenderungannya, kalau orang itu baik, kalau orang itu tidak macam-macam, pasti saya tolong. Tetapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua berdosa. Kita sering melanggar hukum Tuhan. Kita sering berbuat yang tidak patut, tidak baik dengan orang-orang terdekat kita, dengan banyak orang. Tetapi saat saudara dan saya sadar, diingatkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, saudara menerima pengampunan dosa, sehingga saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Saudara tidak lagi di bawah hukuman maut. Oleh karena itu bersyukurlah, penyelamatan pertama yang dilakukan oleh Tuhan, penyelamatan yang sempurna, saudara dan saya dibebaskan
diselamatkan dari hukuman maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Berseba yang Tuhan Yesus kasihi dan saya kasihi, penyelamatan yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara dan saya, yang merupakan itu adalah penyelamatan yang sempurna. Setelah saudara dan saya mendapat pengampunan, dipilih oleh Tuhan, diangkat menjadi anaknya, diselamatkan dari maut, bukan berhenti sampai di situ saja, saudara yang kasih Tuhan. Langkah selanjutnya adalah Tuhan mengerjakan kehidupan saudara dan saya. Bersama-sama kita membuka Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dengan cara apa? Tuhan mengerjakan kehidupan saudara dan saya sesuai dengan rencananya. Seperti saudara dan saya adalah tanah liat yang dikerjakan oleh tukang periuk. Kita tanah liat, lumpur, kotor, tidak berguna. Tetapi di tangan Tuhan, saudara dan saya dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali di dalam pikiran saudara dan saya, saat menjadi Kristen, saat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpikir kita akan selalu menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan selalu senantiasa mendapat pemulihan daripada Tuhan. Kita akan selalu dibebaskan dari segala masalah kita semuanya. Memang yakinlah, itu akan dikerjakan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara tahu enggak? Seringkali lewat hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman, itu adalah proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi indah di hadapan Tuhan. Saya ibaratkan, saya umpamakan seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Saya mempunyai 2 orang anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Contohnya, waktu sekolah saya menyiapkan ballpoint, pensil warna, penggaris, dan yang lain-lain. Tas, buku, semuanya saya lengkapi. Tetapi yang namanya anak-anak, kadang mereka tidak merasa memiliki. Seringkali alat tulis dipinjam temannya tidak dikembalikan. Seringkali alat tulis hilang. Dan banyak hal, saudara yang kasih Tuhan.
Mungkin anak saya berpikir, ada papa mama nanti yang bisa membelikan saya. Misalnya suatu saat ada tugas, ada PR, ternyata alat tulisnya hilang semuanya. Sebagai anak pasti berpikir, wah, papaku orang baik, mamaku orang baik, papaku punya uang, mamaku punya uang, tak minta biar dibelikan lagi. Itu adalah pemikiran anak-anak. Di mata anak-anak, orang tua yang sempurna adalah selalu mencukupi segala kebutuhannya. Di mata anak-anak. Tetapi berbeda di mata orang tua. Apa yang terjadi kalau saya dan istri saya selalu mencukupi, selalu memberi fasilitas, selalu melengkapi kebutuhan anak-anak saya? Saya yakin anak-anak saya menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab, suka mengabaikan, suka melalaikan. Kalau itu kami biarkan, mungkin suatu saat terjun di masyarakat, dia menjadi anak-anak yang tidak bisa diterima di masyarakat, tidak merasa memiliki. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, pemikiran sempurna di mata anak dan di mata orang tua berbeda. Kadangkala saat alat tulisnya hilang atau apapun yang hilang, mungkin baju nggak disiapkan, kami cuek, kami membiarkan, kami tidak menyiapkan. Mungkin di dalam pemikiran anak saya, wah, papaku jahat, mamaku tidak bertanggung jawab. Tapi satu hal, anak saya menjadi terbentuk karakternya. Dia menjadi sadar, wah, orang tuaku kok seperti ini ya, aku harus menyiapkan diri dan menjadi bertanggung jawab. Sama juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penyelamat yang sempurna. Dia tidak hanya mencukupi kebutuhan saudara dan saya. Seringkali dengan peristiwa kehidupan yang sehari-hari, yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman, lewat persoalan yang berat, lewat sakit penyakit, mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan kok diam saja? Aku masih di dalam masalah keuangan yang berat. Aku masih di dalam sakit penyakit. Aku masih di dalam masalah keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bukannya tidak tahu, Tuhan bukannya tidak peduli, tetapi itu semua dikerjakan Tuhan untuk membentuk, untuk mengikis karakter saudara yang tidak baik, untuk membentuk kehidupan saudara yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Seringkali orang sesudah sakit menjadi sadar. Dia akan tahu dan mengenal pantangan-pantangan makanannya. Dia akan rutin minum obat dan mengikuti anjuran dokter. Seringkali lewat masalah keuangan, saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan untuk tidak lagi boros, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Itulah Allah penyelamat yang sempurna itu, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga melalui persoalan yang berat, melalui situasi yang tidak nyaman, saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah, yang mulia di hadapan Tuhan. Kita juga bergumul buat penyakit coronavirus yang ada di Indonesia ini dan bahkan global seluruh dunia. Percayalah, Tuhan memegang kendali atas segala situasi ini.
dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tuhan penyelamat yang sempurna. Tuhan mengerjakan kehidupan saudara dan saya sehingga saudara dan saya menjadi indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyelamatan sempurna yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah berkaitan berhubungan di mana hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah saudara dan saya diselamatkan daripada hukuman maut, diselamatkan dari kutuk dosa, diselamatkan dari neraka, saudara dan saya menjadi orang pilihan Tuhan. Setelah menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, saudara dan saya dikerjakan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, penyelamatan Tuhan yang sempurna adalah saat saudara bertahan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara bertahan saat dibentuk oleh Tuhan Yesus melalui proses kehidupan yang berat ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus membawa saudara dan saya. Tidak tahu kapan itu saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 dan yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan yang ketiga. Bersama-sama kita baca. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Inilah sukacita yang luar biasa yang kita nanti-nantikan, yaitu saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kita masih dalam penantian. Seperti janjinya, Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya dan membawa saudara dan saya ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Surga mulia, Yerusalem baru, yang firman Tuhan katakan di mana di situ terdapat kebenaran. Di mana saudara dan saya senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan daripada firman Tuhan di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, ya saudara yang kasih Tuhan. 3 hal penyelamatan sempurna yang dilakukan Tuhan buat saudara dan saya. Penyelamatan yang pertama adalah saudara dan saya yang di dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan daripada maut, diselamatkan daripada hukuman. Saudara dan saya dikembalikan Tuhan kepada rancangan Tuhan yang sempurna, kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Penyelamatan yang kedua ini, saudara yang kasih Tuhan, yaitu saudara dan saya setelah diselamatkan, setelah dipilih, saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara dan saya
jika setia, suatu saat kita sedang menanti-nantikan Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa tidak ada penyelamat yang sempurna selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, semakin sungguh-sungguhlah di dalam mengikut Tuhan. Layanilah Dia. Hiduplah mengabdi penuh dengan Dia. Jaga hidup saudara, perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ubah karakter, tabiat saudara sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya memiliki karakter Yesus. Mari pada kesempatan kali ini kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama dengan memujikan pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku.
Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, di saat kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Engkau membuka rahasia kebenaran firman. Di antara banyak penyelamat-penyelamat di dunia ini, di antara banyak pemimpin-pemimpin dunia ini, di antara banyak orang-orang hebat di dunia ini, tidak ada penyelamat yang sempurna selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mau di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan menyelamatkan kami dari hukuman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengerjakan kehidupan kami, karakter kami, tabiat kami, sehingga hidup kami pulih sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu sesuai dengan janji firman Tuhan. Engkau akan menjemput kami dan Engkau akan membawa kami bersama dengan Engkau di surga yang mulia di Yerusalem yang baru untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat Perseba. Kami percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Dan juga berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu, cara-Mu yang ajaib menyelamatkan bangsa dan negara kami ini dari musibah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Bersama-sama kita membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kasih dan cintanya memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin.